Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiasana MC2419031. Nah, untuk kali ini aku akan membagi terkait materi yang telah saya dapatkan dari Praktikum Biologi Perikanan, di mana nanti saya akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama adalah pertumbuhan, reproduksi, dan analisis makanan ikan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu terkait pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan itu diartikan sebagai perubahan dimensi, baik panjang, volume, berat, maupun ukuran pada suatu waktu tertentu yang terjadi pada individu, stok maupun komunitas. Sedangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada ikan, misalnya yaitu jumlah ikan, jenis makanan, ukuran makanan ikan, kondisi ikan, serta faktor lingkungan. Untuk pertumbuhan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Untuk pertumbuhan mutlak ini diartikan sebagai perubahan ukuran rata-rata pada ikan untuk umur tertentu, misalnya rata-rata ukuran ikan pada umur 1 tahun. Sementara untuk pertumbuhan nisbi itu diartikan sebagai perubahan berat atau ukuran pada periode waktu tertentu yang kemudian dihubungkan dengan panjang atau berat pada awal periode tersebut. Nah, untuk pentingnya pertumbuhan, di sini terdapat beberapa alasan mengapa kita harus mengetahui pertumbuhan suatu ikan. Yang pertama adalah untuk melihat perkembangan jenis ikan. Yang kedua adalah dapat memacu adanya reproduksi pada suatu jenis ikan. Kemudian menjaga ketersediaan stok sumber daya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan. Nah, untuk materi yang kedua ini akan membahas terkait reproduksi, di mana reproduksi itu terdapat TKG atau tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad itu diartikan sebagai tahap perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijat. Nah, untuk TKG ini sangat erat kaitannya dengan IKG atau indeks kematangan gonad, di mana nilai IKG ini akan meningkat seiring dengan peningkatan TKG. Artinya apa? Ketika IKG ini mencapai nilai maksimum, TKG ini mencapai nilai maksimum itu ketika ikan itu tepat akan memijah. Di mana ikan akan memijah itu berarti artinya bahwa TKG-nya itu telah matang gonad. Kemudian untuk penentuan TKG-nya sendiri dibagi atau dapat dilakukan dengan melalui 2 cara, yaitu morfologis dan histologis. Nah, untuk morfologis yaitu pengamatan yang dilakukan pada gonad yang berukuran besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Sementara untuk histologisnya itu berlaku sebaliknya. Jadi, untuk pengamatan histologisnya itu dilakukan melalui perkembangan sel dari gonad tersebut, di mana histologisnya itu dapat dilakukan pada ikan-ikan yang makroskopis dan memiliki gonad yang berukuran kecil. Nah, selanjutnya untuk faktor yang dapat mempengaruhi matang gonad suatu jenis ikan. Jadi di sini terdapat 2 faktor, yaitu ada faktor dalam dan faktor luar. Nah, untuk faktor dalamnya itu meliputi yang pertama adalah perbedaan spesies, kemudian ada umur, ukuran, dan sifat fisiologis ikan tersebut. Sementara untuk faktor luar berarti faktor yang berasal dari luar atau berasal dari lingkungan. Antara lain adalah suhu, arus, kemudian makanan, dan faktor kualitas lingkungan perairan. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan fekunditas. Nah, fekunditas ini berarti berhubungan dengan jumlah telur pada suatu jenis ikan. Fekunditas ini terbagi menjadi 2, ada fekunditas mutlak dan fekunditas nisbi, di mana fekunditas mutlak ini diartikan sebagai jumlah telur yang telah masak dan belum dikeluarkan ikan saat memijah. Sementara untuk fekunditas nisbi ini diartikan sebagai jumlah telur per satuan berat ataupun panjang. Untuk fekunditas pada ikan air tawar dan ikan air laut, fekunditas pada ikan air tawar ini memiliki nilai yang cenderung lebih rendah daripada fekunditas pada ikan air laut. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada ikan air laut itu memiliki luas perairan yang jauh lebih luas daripada ikan air tawar. Oleh karena itu, pada ikan air laut ini akan mengeluarkan telur dalam jumlah yang banyak agar mereka spesies itu tidak terancam punah dan ukuran telurnya itu relatif lebih kecil. Sementara untuk ikan air tawar, karena luas perairannya itu relatif sempit dibanding dengan air laut, oleh karena itu telur yang dikeluarkan ini berukuran besar dan relatif sedikit. Selanjutnya yaitu terkait pola pemijahan pada ikan, di mana pola pemijahan pada ikan itu terbagi menjadi 2, ada total spawner dan partial spawner. Nah, untuk total spawner ini berarti pemijahan itu dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Dibandingkan dengan partial spawner berarti ikan itu akan melakukan pemijahan berkali-kali dalam 1 tahun.
Nah, untuk materi yang terakhir atau materi ketiga ini, yaitu akan dibahas terkait analisis makanan ikan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih makanan itu apa? Jadi, makanan ini merupakan bahan, zat ataupun organisme yang dibutuhkan oleh suatu ikan dalam melangsungkan atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menunjang pertumbuhan serta keberadaan organ dalamnya, perkembangan organ dalamnya. Kemudian terdapat beberapa pengertian yang harus teman-teman ketahui. Jadi yang pertama itu adalah terkait feeding habit. Nah, feeding habit ini diartikan sebagai tingkah laku ikan ketika mencari atau memakan suatu organisme begitu. Sementara untuk feeding periodicity ini diartikan sebagai masa-masa ikan ketika aktif mencari ikan selama 24 jam. Kemudian ikan dibedakan berdasarkan kelompok makanannya, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah ikan karnivora, yang kedua ada ikan herbivora, dan yang ketiga itu adalah ikan omnivora. Nah, selanjutnya untuk urutan makanan ikan. Jadi yang pertama kali adalah makanan utama. Makanan utama ini diartikan sebagai jumlah makanan yang dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Kemudian ada yang kedua adalah makanan pelengkap, di mana makanan yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Yang ketiga adalah makanan tambahan, makanan yang dikonsumsi dalam kadar yang sangat sedikit. Dan yang terakhir adalah makanan pengganti, di mana makanan pengganti ini akan dikonsumsi oleh suatu jenis ikan ketika makanan utamanya itu tidak berada di kawasan perairan tersebut. Nah, berikutnya terdapat beberapa faktor ikan yang memakan organisme makanan. Jadi faktor yang pertama itu adalah terkait dengan ukuran makanan tersebut. Kemudian ketersediaan makanan tersebut di perairan, ada warna makanan, dan yang terakhir itu adalah tingkat keseleraan ikan terhadap makanan tersebut. Nah, untuk analisis data sendiri, di sini tuh terdapat beberapa analisis yang harus dilakukan. Yang pertama adalah IP. IP ini Index of Preponderance, di mana persentase dari nilai IP ini akan digunakan untuk menggolongkan makanan tersebut apakah dia termasuk makanan utama, makanan tambahan, ataupun makanan pelengkap. Dimana ketika organisme tersebut tergolong ke dalam makanan utama, itu nilai IP-nya itu mencapai lebih dari 40%. Adapun untuk makanan tambahan berarti nilai IP-nya itu berada di antara 4-40%, dan untuk makanan pelengkapnya itu kurang dari 4%. Untuk analisis data berikutnya yaitu luas relung, di mana luas relung ini digunakan untuk mengetahui tingkat keselektifan suatu jenis ikan. Ketika luas relung ini besar, maka ikan dalam perairan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai ikan generalis, di mana ikan tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di perairan tersebut tanpa pilih-pilih terhadap makanan. Kemudian ketika nilai luas relung kecil itu berarti dia itu bersifat selektif atau pilih-pilih terhadap makanan yang ada di perairan tersebut. Untuk analisis data berikutnya yaitu terkait tumpang tindih, di mana tumpang tindih ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi jenis makanan yang ada di perairan tersebut, apakah dia beragam ataupun seragam atau sama. Ketika nilai tumpang tindih itu mendekati 1, artinya bahwa makanan di perairan tersebut itu adalah seragam. Dimana kalau makanan di perairan tersebut seragam, artinya persaingan akan ikan yang ada di perairan tersebut itu semakin tinggi. Namun ketika mendekati 0, maka persaingan itu rendah karena jenis makanan yang ada di perairan tersebut itu beragam atau berbeda-beda. Untuk selanjutnya yaitu PUR atau panjang usus relatif. Panjang usus relatif ini akan digunakan untuk mengetahui apakah ikan yang ada di perairan tersebut itu tergolong ke dalam ikan karnivora ataupun herbivora. Ketika nilai PUR yang kurang dari 1, maka ikan tersebut tergolong ke dalam ikan karnivora, dan sebaliknya ketika lebih dari 1, maka tergolong ke dalam ikan herbivora. Nah, berikutnya adalah hubungan volume makanan dengan panjang tubuh ikan, di mana terdapat persamaan bahwa VM itu sama dengan alfa plus beta PT. Nah, PT ini menandakan bahwa panjang tubuh total dari ikan, di mana setiap pertambahan satu satuan panjang itu akan mempengaruhi volume makanan sebesar nilai beta yang diperoleh. Untuk analisis dari makanan ikan yang terakhir itu adalah ISC atau Index of Stomach Content, di mana ini digunakan untuk mengukur tingkat kepenuhan dari isi lambung ikan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.